Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Kita masih diperkenankan lagi oleh Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini, masih kuat, sehat, itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, begini bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang diberkati Tuhan, kitab Amsal ini selalu diidentik dengan Raja Salomo. Kenapa? Karena sebagian besar dari kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Dan kitab Amsal ini juga memberikan hikmat dan pengertian bagi para pendengar dan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang kita sudah baca tadi, di mana firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab menyarankan atau menasihati bagi kita untuk senantiasa menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena ternyata perbuatan-perbuatan jahat itu timbul dari hati. Jadi kalau kita tidak menjaga hati ini dengan baik, maka akan memberi dampak hal yang negatif, hal yang buruk. Karena kejahatan itu timbul dari hati. Alkitab berkata di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, kita lihat di sana. Injil Markus pasal yang ke-21, Injil Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-21, begini bunyi firman Tuhan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, terus persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Lihat, kalau kita tidak menjaga hati, maka hati ini akan timbul hal-hal yang jahat. Seperti ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Akan timbul hal-hal yang jahat. Bahkan di dalam kitab Yeremia berkata bahwa hati ini lebih licik daripada segala sesuatu. Kata kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, kita baca di sana. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Lihat, kitab Yeremia berkata bahwa hati ini lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seperti yang sudah pernah atau pepatah mengatakan, bahwa lain di bibir, lain juga di hati. Orang boleh berkata demikian, tetapi belum tentu dari hati benar. Itu sebabnya Alkitab berkata, hati ini lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, kita melihat contoh dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Terus kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kisah ini menceritakan di mana Kain dan Habel itu di mana mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan singkat cerita, bahwa korban daripada Kain, Alkitab berkata, itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Melainkan sebaliknya korban Habel yang diindahkan oleh Tuhan. Maka Alkitab berkata, hati Kain menjadi sangat panas. Itu sebabnya Tuhan menegur Kain, mengapa hatimu panas? Tuhan tidak menegur Kain, mengapa Kain engkau panas? Tetapi Tuhan menegur Kain, mengapa hatimu panas? Dengar baik, Tuhan menegur hati Kain, mengapa hatimu panas? Karena memang Alkitab berkata bahwa dari hati itu timbul segala kejahatan. Sehingga Kain mengajak adiknya Habel itu ke padang. Alkitab berkata, dengan mulut manis Kain berkata kepada Habel ke padang. Tetapi setelah sampai di padang, maka Habel dibunuh oleh Kain. Lihat, Alkitab berkata, hati ini lebih licik daripada segala sesuatu. Tidak ada yang tahu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita berkata bahwa tidak mungkin kita melakukan dosa yang sebesar itu dengan hal untuk membunuh seseorang. Tetapi saya mau katakan bahwa Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Bahwa kalau kita membenci saudara kita, maka kita menjadi seorang pembunuh manusia. Kita baca ayat ini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lihat, kalau kita membenci saudara kita, Alkitab berkata bahwa kita adalah seorang pembunuh manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lihat kejahatan yang timbul dari hati kalau kita tidak menjaga dengan baik. Kita lihat juga di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Ayat yang pertama kita melihat 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Terus, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tanpa kepadanya di atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kita loncat di dalam ayat yang ke-14. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab
dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri dan daripadanya supaya terbunuh mati. Terus pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya dan lawannya yang gagah perkasa. Terus ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dan anak buah Daud, juga Uria orang Het itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, siapa yang tidak kenal daripada Raja Daud ini? Orang yang dekat dengan Allah, bahkan kitab Kisah Rasul mengatakan bahwa Daud ini adalah orang yang melakukan segala kehendak Allah. Tetapi lihat, Daud lalai dia menjaga hatinya, sehingga dia jatuh ke dalam dosa perzinaan. Alkitab sudah berkata, dia jatuh dalam dosa perzinaan, dia mengambil istri Uria. Alkitab berkata, bahkan bukan hanya itu saja, Daud merencanakan hal yang jahat terhadap Uria. Dia mengirim surat kepada Yoab untuk taruhkan, tempatkan Uria di depan di barisan yang paling depan, di mana di situ ada pertempuran yang hebat. Lihat pikiran Daud, hati Daud sangat jahat, sehingga Alkitab berkata Uria mati di medan perang. Karena apa? Itu semua rencana daripada Daud. Betapa liciknya hati ini. Daud mengirim surat kepada Yoab untuk taruh Uria di barisan paling depan. Dan yang membawa surat itu adalah Uria sendiri. Uria tidak tahu bahwa dia yang akan ditaruh di barisan yang paling depan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lihat betapa liciknya hati ini kalau kita tidak menjaga hal-hal yang jahat yang akan kita keluarkan, kita akan perbuat kalau kita tidak menjaga hati ini dengan baik. Begitu juga kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat ayat ini dari ayat yang pertama, di mana Raja Uzia ini dia sangat luar biasa. Dia melakukan apa yang benar. Dan selama hidup Zakaria, Alkitab berkata bahwa dia mencari Tuhan. Sehingga ayat-ayat sebelumnya Alkitab berkata dia berperang, Tuhan memberikan dia kemenangan, dia membangun properti-properti yang luar biasa, dia disertai oleh Tuhan. Tetapi ayat yang terakhir yang kita baca, ayat pokok kita tadi, dia berkata bahwa Raja Uzia dia menjadi tinggi hati sehingga dia berubah setia kepada Tuhan. Karena apa? Dia tidak menjaga hatinya dengan baik sehingga merusak kehidupannya dan dia berubah setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah dampak kalau kita tidak menjaga hati ini akan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang akan timbul dari hati kita. Tetapi kalau kita menjaga hati ini dengan baik, maka Alkitab berkata dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, kita melihat di sana, begini bunyi firman Tuhan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kita lihat juga Amsal pasal yang ke-17. Ayat yang ke-22 kita lihat di sana. Hati yang gembira adalah obat,
yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lihat kalau kita menjaga hati kita, muka kita akan berseri-seri. Hati yang gembira adalah obat, kata firman Allah. Tetapi kalau kita tidak menjaga hati ini, maka perbuatan-perbuatan yang jahat akan timbul. Dan itu merusak kehidupan kita dan di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana untuk kita menjaga hati kita ini? Kita lihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-11, begini bunyi firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara yang diberkati Tuhan, untuk kita menjaga hati kita ini, Alkitab berkata, jaga dengan firman Allah, menjaga dengan janji-janji Tuhan, sehingga aku jangan berdosa terhadap engkau, kata firman Allah. Kita lihat satu contoh dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Terus, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya padaku, pada kekuasaanku. Terus, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan perbuatan dosa terhadap Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah kisah Yusuf di mana Yusuf berada di rumah Potifar. Dan di rumah Potifar itu Allah menyertai Yusuf dengan luar biasa. Dan Yusuf ini sangat elok parasnya, manis, ganteng. Sehingga istri Potifar dia memandang birahi kepada Yusuf. Tetapi lihat apa yang Yusuf katakan. Bahwa Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah. Dengan kata lain, Yusuf menyimpang firman Allah di dalam hatinya. Yusuf ingat janji-janji Allah. Sehingga dia tidak berdosa. Dia menolak hal itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang Manado bilang, makanan sudah di meja, tidak mungkin kalau tidak dimakan. Ini istilahnya. Tetapi lihat saudara, Yusuf diajak oleh istri Potifar untuk tidur. Tetapi lihat, dia menolak, dia berkata bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah. Itu sebabnya, biarlah keberadaan kehidupan kita menjaga hati ini dengan firman Allah. Terus menikmati firman Allah setiap hari, setiap waktu. Karena itulah yang akan menjaga hati kita. Sehingga Alkitab berkata akan terpancar kehidupan. Terpancar artinya bercahaya. Di mana perbuatan-perbuatan kita boleh terpancar kepada orang lain. Kita boleh menjadi berkat. Lewat hati kita, lewat perbuatan kita yang kita lakukan kepada orang lain. Biarlah Roh Kudus senantiasa menguatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk terus menjaga hati ini dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mau menjaga hati kami
untuk senantiasa hati ini berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus kuatkan kami, mampukan kami untuk kami melakukan pekerjaan Tuhan, untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menghadapi tantangan ini, menghadapi pencobaan, ujian yang ada. Kami percaya Roh Kudus selalu menyertai dan membimbing kami, sehingga kami boleh keluar lebih daripada orang yang menang. Terima kasih Bapa di sorga, ini menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.